5 yang malam ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa menjadi kaitan dengan kombal ini. Dan alhamdulillah kita sudah memiliki jadwal rutin setiap Jumat malam Sabtu, di mana setiap Jumat malam Sabtu kita membahas berbagai hal yang kaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran di SMA Negeri 5 Kota Sukabumi ya. Yang berikutnya semoga kita semua juga bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya dan mengimplementasikannya dengan sebaik-baiknya pula ya begitu. Karena tantangan ke depan ya untuk SMA Negeri 5 Kota Sukabumi itu terfokus kepada kualitas pembelajaran, di mana peran ibu bapak guru itu sangat sentral ya dan sangat penting untuk bagaimana kita bisa mengemas pembelajaran di SMA 5 dengan berbagai macam model, metode, strategi, dan mampu mencapai tujuan-tujuan pembelajaran sesuai dengan visi misi sekolah kita ya gitu. Yang terakhir, selamat mengikuti kegiatan ini pada narasumber ya Bu Anissa dan Bu Dewi dan koordinator Pak Egi. Terima kasih. Semoga kita semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Baik Bapak Guru Ibu hebat, langsung saja kita ke sosialisasi dari P5 yang akan disampaikan oleh Ibu Anissa. Mangga Ibu Anissa. Baik, Sanse Dewi, terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu semua, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf karena saya tidak bisa open cam sehubungan jika dibuka kameranya menjadi warna oranye seperti ini gitu. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Sukabumi, Bapak Haji Dr. Kohar Pradesa SPD MPD, yang saya hormati Ibu Fatrah Hasanah selaku Wakasek Kurikulum, Bapak Roni selaku Wakasek Kesiswaan, Bapak Budi selaku Wakasek Humas, Bapak Isman Rahadian selaku Wakasek Sarana, serta tidak lupa Bapak Ibu guru hebat yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Bapak Ibu untuk menyampaikan terkait agenda P5 yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 30 Oktober. Baik, ini sudah di-share ya sama Sensei Dewi mengenai agenda yang akan kita laksanakan nanti. Mungkin agenda P5 ini kebetulan temanya itu adalah suara demokrasi, ada hubungannya juga dengan kegiatan kesiswaan. Makanya kemarin Bu Fatrah menyampaikan jika kegiatan ini alangkah baiknya dikolaborasikan dengan kegiatan kesiswaan, yaitu pemilihan ketua OSIS dan pemilihan ketua MPK, seperti itu. Sansa Dewi, slide satunya. Ini? Ya. Yang ini? Ya. Di sini Bapak Ibu tema P5 kali ini yaitu suara demokrasi.
Untuk kelompok pertama yang tadi saya sudah sebutkan, ada kelompok jurnalis yang nantinya terdiri dari 10 siswa. Nanti untuk rinciannya nanti akan saya jelaskan. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok yang akan menghadiri pemilihan ketua MPK yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, itu akan dihadiri oleh 2 atau sampai 3 siswa yang nantinya akan menghadiri tempatnya itu di aula. Kelompok berikutnya ada kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Nah, untuk KPPS ini yang masuk kelompoknya itu kami harapkan adalah para OSIS dan MPK yang ada di kelasnya masing-masing, karena mereka lah yang nantinya yang akan menjadi penyelenggara pemungutan suara. Jumlah siswanya itu sesuai dengan jumlah OSIS dan MPK yang ada di kelasnya masing-masing, mungkin bisa sampai 3 atau 5 siswa, bahkan bisa lebih. Kelompok selanjutnya itu ada kelompok TPS. Kelompok TPS ini mungkin akan dilaksanakan hanya kelas 10 saja. Jadi TPS nantinya akan ada 12 TPS dari 10.1 sampai 10.12. Jadi nanti Bapak Ibu juga kalau misalkan bisa mengarahkan siswa-siswinya sesuai dengan TPS yang sudah kita petakan seperti itu. Nah, kelompok TPS ini agak banyak. Kenapa? Karena di situ mereka menjadi panitia pemungutan suara dan juga mereka yang akan mendekor kelas untuk menjadi TPS dan membuat bilik suara seperti itu. Jadi mereka mulai belajar bagaimana tata cara menjadi tim PPS atau panitia pemungutan suara seperti itu. Untuk kelompok selanjutnya ini khusus untuk kelas 11. Kelompok 11 ini mereka simulasi membuat partai atau menjadi tim sukses mendukung paslon ketua OSIS yang terdiri dari 20 sampai 20 siswa. Kenapa jumlahnya banyak? Karena tugas mereka juga agak banyak. Ada yang membuat logo partai, ada yang membuat visi dan misi partai, ada yang menjadi tim sesnya membuat yel-yel nanti pada saat orasi paslon di lapangan, dan ada yang membuat poster untuk paslon yang nantinya akan mencalonkan seperti itu. Nah, diharapkan nanti wali kelas bisa memetakan dan membagi kelompoknya sesuai dengan minat dan bakat siswa. Selanjutnya setelah istirahat pertama, nanti kami akan memberikan tontonan video terkait perkembangan demokrasi dan pemilu yang ada di Indonesia dari masa ke masa, sehingga mereka paham awalnya demokrasi ini munculnya dari mana dan perkembangannya di Indonesia seperti apa. Itu akan dilaksanakan di kelas masing-masing. Dan setelah menonton video, kami akan memberikan LK melalui Google Form. Jadi nanti siswa mengerjakan Google Form. Setelah itu mereka istirahat kedua, dan setelah istirahat kedua ini para kelompok sudah mulai merancang dan mengerjakan tugas kelompoknya masing-masing, sudah mulai merancang untuk kegiatan hari Selasa dan hari Rabu. Nah, khusus untuk tim sukses atau tim partai kelas 11, setelah istirahat kedua ini mereka akan dikumpulkan dengan para paslonnya, agar mereka tahu paslon yang mereka dukung itu yang mana, dan mereka membuat konsep menjadi tim sukses itu harus seperti apa biar nanti paslonnya ini banyak yang memilih seperti itu. Jadi mereka akan dipertemukan biar chemistry-nya juga nanti dapat gitu. Untuk hari Selasanya itu ada pelaksanaan pemilihan ketua MPK yang diadakan di aula. Dihadiri oleh kelompok musyawarah untuk mufakat atau kelompok yang mewakili kelas yang 3 orang untuk hadir di aula seperti itu. Nanti mereka di sana belajar bertanya, belajar menyampaikan pendapatnya mengenai visi misi yang disampaikan oleh calon ketua umum MPK. Lalu untuk kelompok jurnalis atau kelompok siaran sehat pemilu bermartabat, itu mereka mulai melakukan peliputan untuk video yang nanti akan mereka buat. Mereka akan memberitakan karena berlangsungnya demokrasi pemilihan ketua MPK di sana. Jadi untuk
jurnalis mereka akan standby di aula. Nah, untuk kelompok lainnya, mereka di kelas mulai merancang dan mengerjakan tugas masing-masing. Karena di hari Selasa ini hari terakhir mereka bekerja untuk seperti membuat bilik suara, menghias kelas untuk tema kelasnya, itu di hari Senin diharapkan sampai pukul 15.30 itu anak-anak sudah selesai mengerjakan kegiatan untuk hari Rabu, seperti itu. Untuk kegiatan hari Rabunya, untuk kegiatan hari Rabunya itu yaitu pemilihan ketua OSIS yang akan dilaksanakan, mohon maaf ini tempatnya salah, yang akan dilaksanakan di lapang utama SMA Negeri 5 Kota Sukabumi. Yang pertama, tadi tim ses disuruh membuat poster tersebut, posternya hari Rabu sudah ditempel di mading sekolah. Mohon izin kalau diizinkan oleh Bapak Sarana, Bapak Isman, untuk menempel di mading yang baru yang di depan ruang guru, seperti itu. Jadi nanti poster-poster dari kelompok tim ses ini akan ditempel di situ. Bapak Ibu juga nanti bisa melihat bagaimana kreativitas anak-anak dalam membuat poster tersebut. Tentu saja nanti sebelum posternya launching akan kami lakukan seleksi terlebih dahulu. Kenapa? Takutnya nanti ada yang berbau sara, berbau hoax atau lainnya. Jadi akan kita seleksi terlebih dahulu seperti itu. Nah, selain itu juga tim ses nantinya tim ses yang membuat yel-yel itu tugasnya adalah mengantarkan paslon ke tengah lapang dan menyuarakan yel-yel mereka sebagai bentuk dukungan mereka terhadap paslon mereka gitu. Mudah-mudahan sih jadi semarak gitu ya acaranya. Lalu nanti diharapkan juga guru hadir dalam kegiatan orasi OSIS ini sehingga nanti bisa memberikan kontribusinya dalam memberikan pertanyaan kepada para calon ketua OSIS ini hingga nanti akan terlihat kemampuan dan kompetensi anaknya seperti apa dan mungkin akan meyakinkan warga sekolah harus memilih yang mana seperti itu. Nah, pada itu acara akan dilaksanakan dari pukul 7.15 sampai 10.15 sampai dengan istirahat pertama. Setelah istirahat pertama, teman-teman istirahat, lalu dilanjutkan pemungutan suara di TPS 1 sampai 12. Nanti untuk TPS-nya sudah kami tentukan untuk per kelasnya. Jadi nanti sudah dipetakan. Nah, untuk dari pukul 12.00 sampai pukul 2 setelah dilakukan pemungutan suara, nanti akan dilakukan perhitungan surat suara oleh masing-masing TPS. Mudah-mudahan ini bisa selesai sampai pukul 2 di kelas karena timnya banyak, tadi 20 sampai 25 orang. Mudah-mudahan itu cepat selesai. Dan nantinya tim TPS menyerahkan hasil surat suaranya kepada tim KPPS. Tim KPPS ini akan standby di podium, jadi kantornya di situ. Jadi akan diserahkan tiap TPS untuk menyetor ke tim KPPS gitu. Nah, dari pukul 14.00 sampai 15.00 dilakukan perhitungan hasil surat suara final atau quick count. Lalu kita kumpulkan siswa di lapang sebelum pulang sekolah untuk menyaksikan siapa calon ketua OSIS terpilih dan mendengarkan sambutan ketua OSIS dan MPK terpilih periode 2024-2025. Semoga bisa dihadiri oleh semua warga SMA Negeri 5 Kota Sukabumi. Seperti itu. Monggo selesai. Next. Ini untuk tugas kelompoknya, ini sudah ada spesifikasi tugas kelompoknya. Tugas kelompok untuk jurnalis yaitu membuat video liputan berita. Videonya berdurasi 2 menit sampai 5 menit. Video diunggah pada akun Google Drive yang sudah kami buat. Kami juga sudah membuat mini website yang dibuat oleh Sensei Dewi. Dan video tidak boleh memuat hoax, ujaran kebencian, dan lambang partai tertentu. Serta tim jurnalis ini nanti akan membuat artikel mengenai hasil liputan yang sudah mereka dapatkan gitu. Yang kedua, tim yang menghadiri
pemilihan ketua MPK, itu mereka datang di Aula SMA Negeri 5 Kota Sukabumi, ikut andil dalam proses tanya jawab bersama paslon, membuat resume dalam bentuk artikel terkait hasil pemilihan ketua dan wakil ketua MPK. Resumenya dikumpulkan hari Rabu maksimal pukul 12. Untuk tim KPPS, ini yang tim OSIS MPK, tugas mereka yang pertama membuat daftar absen pemilih, karena nanti surat akan berhubungan dengan jumlah surat suara yang ada di TPS itu tidak boleh lebih, tidak boleh kurang gitu. Kalau lebih, itu bisa ada kemungkinan kecurangan, makanya akan dihitung secara hati-hati. Yang kedua, membuat desain surat suara. Yang ketiga, surat suara sudah di-print dalam proses mengawasi jalannya pemilihan OSIS, dan nantinya terakhir melakukan penghitungan final, seperti itu. Untuk kelompok selanjutnya, Sensei. Untuk tim TPS ini, yang pertama adalah mempersiapkan alat dan bahan yang akan dipakai seperti mereka menata kursi, menata meja, menyiapkan tinta, dan menggunakan bahan yang sederhana untuk membuat kotak suara atau bilik suara. Membuat konsep TPS yang akan dilaksanakan di kelas, temanya itu kami bebaskan, yang penting tidak berbau pornografi, tidak berbau hoax, tidak berbau sara dan lain sebagainya. Jadi bisa digunakan bahan-bahannya yang ada di sekitar sekolah gitu. Membuat media informasi, baik itu bisa ditulis di papan tulis atau di karton. Kalau misalkan untuk mengurangi biaya, sebaiknya mereka bisa membuat pengumuman itu di papan tulis dan dihias, itu akan lebih mudah gitu. Dan menjaga ketertiban dan keamanan TPS. Nah, ini untuk partai politik atau tim ses. Tiap kelompok tim sukses membuat poster ukuran A3 seharusnya. Kalau F4 kayaknya terlalu kecil, tentang dukungan kepada para kandidat ketua OSIS. File poster ini dikirim kepada para kandidat ketua OSIS melalui WhatsApp atau Google Drive yang sudah kami sediakan di web mini kami, dan nanti mereka menguploadnya di situ. Nah, nanti kan kami akan melakukan penyeleksian terlebih dahulu mengenai poster yang akan di-print, dan setelah diseleksi, poster tersebut baru bisa dicetak, seperti itu. Selanjutnya, kan saya? Nah, di sini ada pemetaan mengenai tempat pungut. Semoga nanti dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar. Saya mau pantun dulu Bapak Ibu. Hari Jumat memungut kerang. Tumis sedikit buat arisan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Maaf jika ada yang kurang. Belum beres. Belum beres. Belum. Ulangi lagi ya Bapak Ibu. Gak usah pakai cakap. Hari Jumat memungut kerang, tumis sedikit buat arisan. Mohon maaf jika ada yang kurang, mungkin presentasinya bikin bosan. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anissa atas pemaparan materi tentang sosialisasi P5 Suara Demokrasi. Baik Bapak Ibu guru hebat, mangga jika ada yang ingin ditanyakan. Next, Miss Feby. Ya, baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendengar dari uraian Bu Anissa tadi, kalau saya tidak salah, untuk partai politik sama tim ses itu hanya untuk kelas 11, apa begitu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Jadi kelas 10-nya enggak gitu ya? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab saja mungkin Ibu Anissa. Boleh, Sansa Dewi, terima kasih. Terima kasih Ibu Feby atas pertanyaannya. Jadi seperti ini, sebetulnya kita membuat setiap jenjang itu 4 topik gitu. Tetapi untuk kelas 10 itu mereka membuat TPS tugasnya. Yang berbedanya hanya kelas 10 membuat TPS, kalau kelas 11 membuat
partai politik atau tim sukses seperti itu. Perbedaannya cuma itu, kalau yang lainnya topik kelompoknya sama. Begitu Mas Febi. Iya, terima kasih. Sama-sama. Pertanyaan selanjutnya Bapak Ahmad, mangga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menanyakan tentang kelas 10. Saya kira yang melakukan P5 itu kelas 11. Ternyata di sana ada kelas 10 juga. Apakah siswanya tahu untuk hari Senin sudah mulai P5? Karena saya nanya ke anak saya juga, ditanyain tentang Senin P5, tidak tahu dia. Atau mungkin kita mendadak atau gimana Bu Anissa? Karena pada saat saya menyampaikan materi di pembelajaran juga, saya sampaikan bahwa Senin kita akan melakukan tes untuk bola voli, misalnya bola voli yang materinya. Anak-anak juga tidak misalnya menyampaikan, Pak, hari Senin P5. Tidak seperti itu. Mudah-mudahan nanti ada keterangan, kalau misalnya belum diumumkan ya mudah-mudahan sepatutnya disampaikan agar ada persiapan dari anak kelas 10. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka langsung dijawab saja Bu Anissa. Siap Bapak. Mohon izin Pak menjawab. Enggak. Sebetulnya dalam penentuan tanggal P5 dan pemilihan OSIS ini galau sih sebenarnya. Saya juga dari tim P5 dan dari kurikulum juga gitu. Sempat baiknya tanggal berapa gitu. Harusnya sih pemilihan OSIS ini dari awal Oktober seharusnya gitu, tapi karena harus dikolaborasikan dengan tim P5, makanya untuk saya sendiri butuh waktunya karena harus membuat modul terlebih dahulu dan lain sebagainya, terus harus menunggu hal-hal yang bersifat administrasi dan keuangan terlebih dahulu, sehingga jika sudah siap semuanya, nah maka kami akan melaksanakan, dan alhamdulillah tanggal 28 ini mudah-mudahan sudah siap Pak semuanya, dan belum diumumkan betul, hanya beberapa yang sudah tahu dari PK kelas 10 dan 11, dan nanti mungkin akan kita umumkan pada hari Minggu atau hari Sabtu seperti itu. Seperti itu Bapak. Mungkin ada tambahan dari Ibu kurikulum atau teman-teman yang lainnya, boleh? Ibu Patra mungkin. Iya, terima kasih atas waktunya Ibu Dewi. Jadi insya Allah mungkin ini bentuk sosialisasi kami. Insya Allah nanti di grup KM dan grup sekretaris akan diinformasikan kembali, dan terkait persiapan mungkin tidak akan ada persiapan seperti apa karena hari Senin memang kita materi dulu. Jadi insya Allah waktunya cukup telah kami pertimbangkan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Patra atas penjelasannya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu hebat yang ingin ditanyakan? Tambahan dan saya Dewi sedikit Bu, untuk maksudnya kasihan kalau nggak diumumkan itu kan ada pelajaran PJOK. Kasihan kalau misalnya dia membawa pakaian olahraga ternyata dia tidak praktek olahraga gitu, itu aja. Kalau memang udah ada persiapan beritahuan pasti kan apa yang tidak perlu dibawa pasti tidak akan dibawa, gitu aja. Siap Pak, terima kasih Pak sudah mengingatkan juga. Jadi nanti insya Allah dari kami tim kesiswaan dan dari Bu Atri juga akan mengumumkan terkait kegiatan di hari Senin sampai dengan Rabu gitu. Nanti untuk kelas 12 saya juga sudah menyampaikan ke teman-teman kelas 12 bahwa hari Senin walaupun ada P5, jadi tidak ada kaitannya dengan belajar bebas. Untuk kelas 12 itu sendiri juga belajar seperti biasa. Seperti itu, walaupun mereka juga terlibat dalam OSIS MPK. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Baik Bapak Ibu, mangga bila ada yang ingin ditanyakan lagi terkait kegiatan P5 Suara Demokrasi ini. Mangga Bapak Budi.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Bapak. Ya, hanya ingin bertanya saja, kalau ini program P5-nya diintegrasikan dengan kegiatan pemilihan langsung ya? Iya Bapak, betul. Betul. Nah, kalau dikaitkan secara langsung dengan pemilihan ketua OSIS dan MPK mungkin ya, itu guru dilibatkan dalam memilih nggak? Baik Bapak, boleh langsung dijawab Bapak? Ya, langsung aja. Iya. Terima kasih Bapak. Ya. Sebetulnya di aturan sebelumnya kan semua warga sekolah itu memiliki hak suaranya untuk memilih calon ketua OSIS ya Pak ya. Ya. Tapi kemarin saya tuh baru dengar dari Pak Roni katanya kalau yang sekarang itu regulasinya bahwa hanya siswa saja yang boleh memilih. Tapi Ica tuh belum dapat dasar hukumnya gitu, dari mana dan seperti apa. Mungkin itu bisa ditanyakan langsung ke Bapak Kepala Sekolah mungkin, atau Bapak Budi bisa lebih tahu seperti apa Pak. Ya, itu Takutnya Ica juga salah gitu. Itu Ya, untuk acuan itu dilihat aja Permendiknas tahun 2011 bahwa guru hanya sebagai fasilitator aja gitu. Itu dalam buku tersebut ada 4 ketentuan terkait dengan bagaimana mekanisme dari pemilihan ketua OSIS atau MPK. Itu aja mungkin sebagai tambahan aja. Bisa nanti kita dalam pemilihan proses nanti itu melibatkan guru dalam pemilihan. Nah, karena kita apalagi ini dikaitkan dengan P5, kita lebih memberikan ruang berdemokrasi pada mereka, betul-betul bahwa ini murni dari mereka untuk oleh mereka dan untuk mereka gitu. Itu nanti bolehlah nanti digali lagi, dikaji Permendiknas kalau nggak salah itu tahun 2011 terkait dengan mekanisme tersebut. Gitu aja mungkin. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi atas tambahan informasinya. Baik Bapak guru hebat yang lainnya, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi terkait kegiatan P5 Suara Demokrasi nanti. Pak Ahmad, ada yang ingin ditanyakan lagi? Masih mengangkat tangannya? Enggak, itu yang tadi Bu. Oh, masih yang tadi. Iya. Yang lainnya mungkin Bapak Ibu? Jika tidak ada, apa ditutup aja Pak Egi? Atau bagaimana? Cukup, mungkin Bu, cukup. Oh, cukup saja. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat atas segala perhatiannya. Mungkin akan saya simpulkan dari penyampaian materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada malam ini, yaitu kegiatan P5 Suara Demokrasi itu akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2024. Yang dimana pada hari pertama itu akan ada penyampaian materi, kemudian peserta didik fase E dan fase F akan kembali lagi ke kelas dan akan melaksanakan atau mengerjakan dari LK1 yang akan dibimbing oleh wali kelas. Kemudian hari kedua pada tanggal 29 Oktober 2024 akan ada pemilihan ketua MPK yang akan dihadiri oleh perwakilan dari kelas masing-masing sebanyak 3 orang. Kemudian sekaligus dimulainya peliputan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing kelompok jurnalis. Kemudian pada hari ketiga, hari terakhir, tanggal 30 Oktober 2024, ada 4 kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu yang pertama orasi dari paslon, ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Kemudian yang kedua ada pemungutan suara. Yang ketiga ada perhitungan hasil suara, dan yang keempat ada pengumuman pemenang dari ketua OSIS dan ketua MPK terpilih masa jabatan 2024-2025. Kemudian ada sambutan dari ketua OSIS dan ketua MPK terpilih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami
ucapkan terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Igi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab ya. Bapak Lip nya mantung nuhun kasadayana mangga wilujeng wengi. Assalamualaikum. Bapak, nuhun.